Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua wali murid yang kami hormati. Terima kasih karena sejumlah hal sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak kita kurang lebih belajar di zaman masa pandemi COVID terhitung mulai bulan Maret. Tentunya proses belajar mengajar ini memberi pengalaman bahwa mendampingi anak baik di rumah dan di sekolah tidaklah mudah. Tetapi kita harus yakin, kita percaya bahwa suatu saat nanti semua proses belajar mengajar akan kembali menjadi normal. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan sekolah untuk mencari formula belajar yang baik, setidak-tidaknya memudahkan Bapak dan Ibu di rumah, anak-anak, dan juga guru di sekolah. Sekolah merumuskan 3 hal yang harus dapat dipahami untuk menjawab kesulitan-kesulitan secara bersama. Pertama, materi pelajaran akan tetap bersifat manual dalam arti bahwa ada pengiriman soal-soal latihan-latihan dari Bapak dan Ibu guru. Ada juga soal-soal yang disiapkan di web sekolah yang akan menjadi lembaran kerja siswa secara keseluruhan. Dalam tahap ini perlu kami jelaskan bahwa materi yang akan kami berikan di web akan tersistematis dengan baik. Pertama, di dalam web itu sendiri akan ada video-video tutorial yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, dan juga ada bacaan-bacaan, bahkan ada cerita-cerita atau ada materi yang akan memberi pencerahan kepada anak sebelum melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas dalam web itu sendiri. Tetapi itu hanya baru satu solusi. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka anak-anak yang tidak bisa mengakses di web? Sekolah juga akan mengirimkan format yang sama, yaitu materi dalam bentuk video tutorial, materi PowerPoint, juga akan dikirimkan via WA. Anak-anak secara pribadi mereka bisa memprintnya, terutama materi bahan ujiannya, ulangannya, tugas-tugasnya, dan akan diserahkan kembali ke sekolah pada waktu tertentu nanti. Bagi anak-anak yang sama sekali tidak punya akses HP Android ataupun HP apalah, sekolah tetap membuka diri untuk melayani anak-anak secara manual dengan memberi tugas apabila orang tua datang untuk mengambilnya di sekolah. Yang kedua, untuk saat ini sekolah tidak secara intens untuk mengharapkan kehadiran orang tua di sekolah. Ada satu SMS dari anak ke wali kelasnya. Ia meminta izin karena dirinya sendiri, adiknya, bapak dan mamanya, satu keluarga lagi mengalami isolasi mandiri. Bapak Ibu tidak perlu tahu pribadi anak siapa, keluarga mana, kelas berapa yang mengalami isolasi mandiri itu. Kami berharap bahwa keluarga besar SD 3 Raja itu berada pada zona aman. Kita berdoa untuk Tuhan memberikan kita hikmah itu
sehingga keluarga besar SD BPPAU Wonaripi itu berada dalam zona aman. Ada juga SMS yang masuk yang menurut saya sebagai kepala sekolah tidaklah bijaksana. Ada SMS-nya berbunyi bahwa pelayanan sekolah mungkin tidak maksimal, ini berkaitan dengan pembayaran SPP. Dan menurut kami, pikiran seperti ini kuranglah bijaksana. Perlu kami sampaikan bahwa setelah fase Maret kita masuk di April, Mei. Dari sisi keuangan bulan Mei itu 1 rupiah pun tidak ada pemasukan untuk sekolah. Sekolah tetap percaya, sekolah tetap menunggu bahwa orang tua akan memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Saya berharap bahwa apabila Bapak Ibu menginginkan sesuatu yang lebih berkualitas terhadap pelayanan pendidikan anak-anak kita, bangunlah komunikasi yang baik dengan wali kelas. Apa yang diinginkan itu disampaikan melalui wali kelas dengan baik, sehingga wali kelas juga bisa mencari formula yang baik yang bisa menjawab tuntutan-tuntutan orang tua. Saya ingatkan saja bahwa sekolah tetap memberi pelayanan dengan memperhitungkan semua anak. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia punya HP Android, entah dia punya HP kayu, entah dia tidak punya HP sama sekali. Sekolah tetap berada pada fase itu. Artinya benar bahwa sekolah mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi, terutama menyampaikan materi pelajaran ke anak-anak. Materi sesungguhnya Bapak Ibu orang tua yang saya hormati ada pada buku pegangan siswa. Buku pena yang sudah dibeli, materi sesungguhnya ada di situ. Sekolah hanya ingin mengembangkan, lebih ingin untuk anak itu memahami dengan baik. Maka sekolah memberi fasilitasi dengan memberi materi PowerPoint bahkan video-video tutorial. Ada banyak cerita yang mestinya kita belajar dari pengalaman belajar di masa pandemi. Kami berharap bahwa ketika ada sesuatu yang orang tua merasa bahwa ini tidak pas, tidak sesuai, bahkan kurang, bangunlah komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Harap ini bisa dilakukan dengan baik, sehingga kualitas layanan kita, layanan sekolah, dari waktu ke waktu mengalami peningkatan kualitas layanan. Saya ingin kembali sedikit menjelaskan tentang materi yang kita akan berikan di web sekolah. Yang pertama, kami ingin memperkenalkan anak dengan bagaimana menyelesaikan tugas-tugasnya di web. Sehingga soal-soal bahkan beban pelajaran yang kami berikan pada tahap pertama tidaklah seberapa seperti yang Bapak Ibu inginkan. Tetapi beban pelajaran, jumlah soal, kualitas layanan, itu dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan sampai pada fase yang tidak melebihi kemampuan anak dalam mengerjakan tugas dalam satu hari atau satu pekan. Sehingga anak itu juga punya waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, adik dan kakak, atau bahkan tetangga yang ada di sekeliling. Kita tidak mesti mengambil seluruh waktu di rumah menjadi waktu belajar. Anak punya pribadi yang memang harus juga kita lindungi. Anak punya hak juga sebagai anak-anak yang harus juga kita salurkan. Waktu untuk bermain, waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga sendiri, dengan anak-anak.
Kami tahu bahwa saat-saat seperti ini anak lebih suka memegang HP. Banyak sekali kejadian, bahkan anak-anak melupakan banyak hal. Makan, minum, menyapa orang tua, tidak mendengar apapun, itu bisa terjadi. Nah, sekolah berharap mari kita coba membenahi secara bersama. Kita melihat langkah-langkah baik apa yang kita bisa membangun, langkah-langkah baik yang kita bisa lakukan secara bersama, sehingga kualitas layanan pendidikan untuk anak-anak kita bisa seimbang. Kualitas layanan orang tua terhadap anak, kualitas dari sekolah untuk anak-anak kita. Itu saja beberapa penyampaian harapan dari kami agar kita tetap membangun komunikasi yang baik untuk pendidikan anak-anak kita. Sekali lagi, saya harapkan bangunlah komunikasi dengan wali kelasnya, dengan gurunya. Kalau ada sesuatu yang lebih personal, sampaikanlah kepada WA pribadi guru yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu anak-anak, Bapak dan Ibu guru, kita semua. Selamat pagi, Shalom, Tuhan memberkati.